wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang mau sekolah? Sekolah semua. Semua ya? Ya. Harus semangat karena kita sebentar lagi akan naik ke kelas 12. Maka dari itu kita harus rajin di sekolah. Apalagi yang ngajarnya ibu. Jadi kalian tidak akan malas kan? Tidak mau malas kan? Pasti selalu semangat untuk sekolah. Oke? Kemarin kita udah belajar apa? Pajak. Udah dicari belum? Apa itu pajak? Udah dicari belum? Manfaat pajak, fungsinya udah dicari belum? Udah ya? Udah, pintar. Tapi sebelum itu kita harus berdoa dulu ya buat kelancaran pembelajaran hari ini. Kita harus berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke? Sebelum itu kita absen dulu ya. Suhayati. Hadir. Hadir. Ada Irma? Hadir. Ngerjain enggak tugasnya? Kerjain, Bu. Suhayati ngerjain enggak? Kerjain. Ngerjain. Harus dikerjain ya? Iya. Oke. Sebelum itu udah absen, kita lihat hasil kerja kelompok kemarin. Membuat PowerPoint dan kalian harus mempresentasikan di depan ya. Jadi kalian harus mempresentasikan di depan apa itu pengertian, apa itu manfaat dan fungsi dan jenis-jenis. Oke, kelompok pertama berarti apa? Pengertiannya. Kelompok 2 itu manfaat dan fungsi pajak. Yang kelompok 3 itu adalah jenis-jenis pajak. Nah, sebelum kita ke materi selanjutnya, kita simak dulu penjelasan dari teman-teman kalian. Hasil dari tugas kelompok kalian. Oke, kita langsung saja ke kelompok yang pertama, yaitu tentang pengertian pajak. Silakan. Beri tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih ke kelompok 1 sudah presentasi dengan bagus. Tapi sebelum itu ada yang nanya lagi nggak? Enggak. Kelompok 1 udah ngerti semuanya? Udah. Pintar. Kita langsung ke kelompok 2. Jelasin apa? Kelompok 2 dijelasin macam dan manfaat dan Fungsi. silakan kelompok 2 maju ke depan. Terima kasih ya kepada kelompok 2 yang sudah menjelaskan dengan sangat bagus juga. Ya, ada yang mau ditanya lagi nggak? Enggak. Udah ngerti? Udah. Udah ngerti, pintar. Oke, sekarang kelompok terakhir, kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang jenis-jenis pajak. Silakan kelompok 3 ke depan. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Itu adalah presentasi yang terakhir. Kalian sudah mendengarkan dan sudah menyimak dari hasil presentasi teman-teman kalian. Tapi kok kenapa ya pada gini? Kenapa kalian ngantuk? Ngantuk. Ya sih, emang ini udah jamnya Tidur siang. ya, pikiran udah kemana-mana, udah di rumah, pengen ini. Apalagi sekarang malam minggu kan. Kalian pasti sudah merencanakan buat apel. Ada yang punya pacar? Ada. Ada yang jomblo? Ada. Banyak yang jomblo ya. Tapi biar gak ngantuk, biar fresh lagi, kita SBK dulu. Siap? Ya. Oke, kita SBK dulu karena harus merefresh lagi otaknya, pikirannya, tenaganya, semangatnya. Kita harus cek dulu. Siap? Siap. Nah, SBK gini ya. Kalau misalnya ibu bilang udara, darat, laut gitu ya. Tapi nanti ketika ditunjuk udara, nah orang itu harus menjawab hewan apa yang ada di udara atau hewan apa yang bisa terbang. Kalau misalnya ibu jawab ibu tunjuk laut atau ibu katakan laut, kemudian ibu tunjuk orang itu harus menjawab hewan apa yang hidup di laut. Begitu juga di darat. Paham nggak? Paham. Mengerti? Mengerti. Oke, siap? Siap. Siap.
Udara, darat, laut, udara, darat, laut, udara, darat, laut, udara. Ayam. Ayam. Ih, langsung ya semangatnya, langsung otaknya, langsung fresh lagi. Kita coba lagi ya. Udara, darat, laut, udara, darat, laut, udara, darat, laut, udara, darat, laut. Paus, paus, betul. Berarti otaknya sudah kembali fresh. Bisa kita lanjut gak? Lanjut, kita lanjut. Oke, karena tadi teman-teman kalian sudah menjelaskan dan kalian sudah menyimak apa pengertian, apa manfaat dan fungsi, apa jenis-jenis, dan materi dari teman-teman kalian itu sudah benar, sudah bagus. Jadi ibu tidak akan banyak menjelaskan, hanya sedikit saja akan menambahkan dari pengertian, kemudian manfaat, fungsi, dan yang terakhir jenis-jenisnya. Untuk pengertiannya itu sama saja tadi ya. Pengertian pajak itu apa? Kontribusi yang harus dibayar kepada negara dari siapa? Dari orang atau badan tertentu yang sudah ditetapkan undang-undangnya untuk kemakmuran negara. Itu saja sih. Kemudian apa yang tadi yang kelompok 2 tuh? Ya, fungsi dan manfaat dan fungsinya. Manfaat dan fungsi itu hampir sama ya, hampir berkaitan gitu. Jadi manfaat pajak itu tidak lain untuk membiayai dari pengeluaran negara ya. Jadi fungsi dan manfaat itu sedikit sama gitu. Dan tadi teman-teman kalian juga sudah menjelaskan manfaat dan fungsi dari pajak itu adalah untuk membiayai pengeluaran negara. Oke, fungsi manfaat dan fungsi lain dari pajak juga yaitu untuk karena ya manfaat dan fungsi dari pajak itu kan sumber pengeluaran dari negara untuk pembangunan, untuk menutupi pokoknya pendapatan negara itu dari pajak. Maka kita harus membayar pajak. Kita wajib membayar pajak. Kalau tidak, kita ada undang-undangnya ya. Karena undang-undang itu peraturan negara. Kalau tidak ada undang-undangnya, kita boleh saja tidak membayar pajak. Tapi kalau ada undang-undangnya, kita wajib membayar pajak karena itu berhubungannya dengan negara. Nah, untuk yang terakhir tadi kelompok 3 menjelaskan tentang jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak itu kelompok tadi udah menyebutkannya secara lengkap. Ibu cuma bisa menambahkan atau mengingatkan kembali apa itu jenis pajak. Satu, PPN. Terus apa lagi? PBB, apa lagi? PPN, BM, apa lagi? Pajak apa lagi? Ya, betul. Jadi ada berapa tuh? Ada banyak ya macam-macam jenis-jenis pajak. PBB apa? Pajak bumi bangunan itu. Terus PPN apa? Pajak. Betul. Nah, tadi sudah dijelaskan jenis-jenis pajak, tapi hari ini Ibu mau menjelaskan salah satu dari jenis pajak. Hari ini kita akan bahas tentang pajak PBB dulu ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas yang lain. Kali ini kita bahas PBB dulu. PBB apa? Bukan baris berbaris ya. PBB itu apa? Pajak bumi bangunan. Ya. Pajak itu harus ada apa? Objek, subjek. Kalau nggak ada objek, kita bayar apa pajak kalau tidak ada objeknya? Terus kalau tidak ada subjek, siapa sih yang bayar pajak? Nah, di sini kita akan pelajari objek dan subjek pajak dari PBB, dari pajak bumi bangunan. Hari ini kan kita jelaskan tentang PBB. Namanya juga PBB, pajak bumi dan bangunan. Bumi itu berarti apa? Berarti permukaan bumi yang ada di bumi yang termasuk pajak itu harus dibayar.
Itu permukaan bumi yang ada di dalamnya seperti tanah ya contohnya. Kemudian bangunan itu adalah konstruksi teknik yang diletakkan atau dibangun di atas permukaan bumi, itu namanya bangunan dan harus dibayar pajaknya. Itu dari apa sih bumi dan bangunan. Kemudian lalu apa saja contoh dari bumi yang harus dibayar? Tanah, terus apa lagi? Jalan, apa lagi? Kebun dan sawah. Ya betul. Kemudian bangunan apa? Bangunan seperti rumah, apa lagi? Apartemen, apa lagi? Kontrakan, betul. Apa lagi? Warung. Itu harus dibayar pajak. Kemudian tadi itu objek ya, objek. Sekarang masuk ke subjek. Subjek itu apa? Orangnya. Orangnya berarti siapa? Orang atau badannya atau perusahaan yang akan membayar pajak atau apa ya? Iya, subjek itu kayak orangnya, siapa yang membayar pajak, itu adalah subjeknya. Sebenarnya tahu gak sih kalau ada objek yang sebenarnya tidak perlu untuk membayar atau tidak kena pajak. Contohnya apa dan itu ada syaratnya ya, karena tidak kena pajak. Contohnya tidak untuk kepentingan umum atau tidak untuk mencari keuntungan. Terus yang sifatnya untuk melayani, contohnya apa? Puskesmas. Terus sekolah, apalagi? Pokoknya yang tidak untuk mencari keuntungan atau bentuknya untuk melayani negara, untuk melayani umum. Terus yang sifatnya milik negara itu adalah objek yang tidak kena pajak. Nah, itu adalah materi dari objek dan subjek dari pajak. Kemudian kita bahas bagaimana cara menghitung dari pajak bumi dan bangunan. Ada yang tahu? Enggak. Yang tahu? Enggak. Nanti kita pelajari. Hari ini kita pelajari. Lihat ke papan tulis semuanya. Papan tulis lihat. Catatannya dibuka. Ada kalau perlu ditulis ya tulis karena ini adalah rumus dari cara menghitung PBB, pajak bumi bangunan. Jadi kalian harus menghitung, nanti takutnya ada di ulangan ya. Cara mencari PBB itu tarif pajak dikali NJKP. Apa itu NJKP? NJKP apa? Nilai jual kena pajak. Kemudian sama dengan 0,5% dikali persentase NJKP-nya dikali NJOP dikurangi NJOP IKP. NJOP apa? NJOP itu nilai jual objek pajak. Tadi NJKP nilai jual kena pajak, sekarang NJOP nilai jual objek pajak. Kemudian ada ini nih. NJOP IKP apa? Nilai jual objek kena pajak, tidak kena pajak. Ya, cara menghitungnya ini ada contoh soalnya. Contoh soalnya kalian dengarkan. Paranau memiliki sebidang tanah dan bangunan. NJOP untuk tanah dan bangunan milik Paranau adalah sebesar 300 juta. Wow, banyak. 300 juta dan NJOP TKP-nya untuk daerah tersebut adalah 10 juta. Hitunglah dengan teliti besarnya PBB yang terutang. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Jadi PBB dulu sama dengan PBB sama dengan tadi berapa? Sama dengan 0,5%. 0,5%, kemudian persentase NJKP NJOP dikurangi NJOP TKP.
Jadi untuk mencari PBB 0,5% dikali persentasenya berapa? 20%. Kemudian tadi NJOP-nya berapa? Yang mana NJOP-nya? 300 juta. dikurangi NJOP TKP-nya berapa? 10 juta. 10 juta. Hasilnya 290.000. Jadi besarnya PBB mil yang terutang adalah sebesar 290.000. Jadi yang harus dibayar atau utang paralel pajak PBB paralel itu sebesar 290.000. Sampai sini ngerti? Ngerti. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Tidak. Ngerti semuanya? Ngerti. Nanti untuk tugasnya Ibu kirim lewat online. Jadi kalian harus mengerjakan ya. Itu udah ditulis belum rumusnya? Sudah. Hari ini kita belajar tentang PBB. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar atau kita akan membahas tentang pajak yang lain. Oke? Oke. Nah, untuk tugasnya gimana? Individu atau kelompok? Bu, individu ya. Karena kemarin kan kita sudah tugasnya kelompok dan sudah presentasi tadi. Sekarang tugasnya individu ya. Individu apa tugasnya? Mengisi soal, latihan soal dari tadi apa? Pajak bumi dan bangunan. Terus materi yang tadi sudah dijelaskan dari pengertian, manfaat, fungsi dan jenis-jenis pajak. Nanti kasih soalnya, latihan soalnya kalian kerjakan. Deadline-nya kapan? Minggu Depan. Jadi sampai minggu depan pertemuan selanjutnya harus sudah selesai. Siap? Ya. Tepuk tangan atuh untuk hari ini. Oke. Mungkin sekarang tuh sudah pergantian jam pelajaran. Sebentar lagi pulang. Oke, sebentar lagi malam minggu. Udah siap-siap. Ya. Oke. Kita alhamdulillah baiknya kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah belajar hari ini dengan alhamdulillah lancar dan Ibu cukupkan sampai di sini. Semangat untuk latihan soalnya, semangat untuk minggu depan. Kita ketemu lagi minggu depan, pertemuan selanjutnya. Dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.